Halo, bersama dengan saya Wiwit Indriani. Di sini saya ditemani dengan salah satu narasumber yakni Kakak Sandy Wenda. Saya Sandy, status masih pria, nomor handphone 28. Baik teman-teman semuanya, pada kali ini saya bersama dengan narasumber Kakak Sandy akan membahas tema mengenai perbuatan baik atau berbuat baik. Begitu, kenapa sih Kak kita harus berbuat baik? Pada kali ini saya tidak mau membawa ayat-ayat Alkitab, tapi saya mencoba kita menjawab kenapa kita harus berbuat baik berdasarkan logika saja. Berdasarkan logika saja. Ada salah satu tokoh pernah katakan, seketika kamu berbuat baik, orang tidak akan pernah tanya apa agamamu dan dari mana asalmu, siapa sukumu, orang tidak akan tanya itu. Ada juga orang banyak sekali berbuat baik dengan tujuan untuk diselamatkan. Seketika amal baik itu banyak, maka amal baik itu akan menyelamatkan. Banyak keyakinan yang seperti itu. Tetapi kali ini saya mau menyampaikan bahwa amal baik, perbuatan baik, saya pastikan tidak bisa menyelamatkan kita. Tapi kita berbuat baik itu bukan untuk kita diselamatkan. Kita berbuat baik bukan supaya untuk kita dibawa masuk ke surga dan lain-lain. Tetapi bagi saya, amal baik atau berbuat baik itu adalah karena kita itu sudah diselamatkan, sudah diberikan jaminan keselamatan, maka sebagai orang yang memiliki jaminan keselamatan, kita wajib untuk melakukan kebaikan itu. Kita melakukan kebaikan sebagai ucapan terima kasih atau pengucapan syukur, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk memperoleh keselamatan melalui kebaikan itu. Dan di dalam kehidupan manusia pun sangat membutuhkan kebaikan itu. Manusia saling membutuhkan satu dan yang lain, tidak bisa hidup sendiri. Di dalamnya membutuhkan pertolongan orang lain. Saling menolong antara satu dan yang lain itu sangat perlu sekali dalam kehidupan manusia. Seperti itu. Baik, jadi untuk kesimpulan kenapa kita harus berbuat baik adalah perlunya perbuatan baik itu bermanfaat bagi diri kita sendiri, orang lain, dan juga bermanfaat untuk Tuhan, begitu ya Kak Cindy? Iya. Mungkin ini yang terjadi dalam kehidupan saya maupun Kak Sandy sendiri dan juga teman-teman semuanya. Jadi kadang itu kita merasa percuma, kita merasa mustahil untuk berbuat kebaikan. Terkadang kita berbuat baik kepada orang lain, namun justru orang lain itu membalas kebaikan kita dengan keburukan, dengan sesuatu hal yang tidak menyenangkan hati kita. Kita berbuat baik, justru yang dibalaskan oleh orang lain itu kejahatan, tindakan buruk. Nah, untuk kita tetap bertahan pada kebaikan itu seperti apa, Kak? Ketika kita berbicara mengenai berbuat baik tanpa memandang siapa, tanpa dipengaruhi oleh lingkungan, itu ada hubungannya dengan kasih. Ada macam-macam kasih, tetapi ada satu kasih yang memang mencerminkan sekali dengan perbuatan baik, yaitu yang namanya kasih agape, di mana Allah itu mengasihi manusia tanpa syarat, tanpa memandang manusia baik atau buruk, tetapi Allah tetap mengasihi manusia.
kasih agape seperti inilah kita manusia dituntut untuk melakukan kebaikan itu kepada sesama manusia, kepada siapapun, tanpa memandang rasnya, latar belakangnya, tanpa memandang siapapun dia, kondisinya seperti apapun, kita dituntut untuk melakukan kebaikan. Dan ketika kita melakukan kebaikan pun, kita harus ingat bahwa buah pohon mangga itu tidak pernah jatuh jauh dari pohon. Demikian juga seketika kita berbuat baik pun, kebaikan itu akan datang kembali ke diri kita sendiri. Kalau bukan kita, nanti akan datang kepada anak, cucu, dan keturunan selanjutnya. Seketika kita berbuat baik pun, yang datang kebaikan. Tapi seketika kita berbuat jahat, mesti yang datang pun kejahatan. Di dunia ini masih campur aduk dengan hukum yang namanya kautalitas ataupun hukum tabur tuai, sebab akibat tabur tuai. Seketika kita berbuat baik pun ya kita akan memperoleh sesuatu yang baik. Tapi seketika kita berbuat kejahatan pun ya kita akan menuai yang kejahatan. Maka jangan pernah bosan-bosan untuk berbuat kebaikan, karena dampak dari kebaikan itu akan datang kepada dirimu sendiri, kalau bukan kepada anak-anak. Jika kamu mencintai anak, keturunan, berbuatlah baik. Dan seketika kamu berbuat baik pun, dimanapun kamu berada, di tengah-tengah beda agama, beda budaya, beda ras, dan lain-lain, lingkunganmu tidak akan pernah tanya kamu dari mana, siapa agamamu, tapi justru lingkungan akan menerima kamu seketika kamu berbuat baik. Luar biasa penjelasan dari narasumber kita yang satu ini. Jadi memang sangat benar apa yang dikatakan oleh narasumber Kak Sandy Wenda, bahwasannya sangat perlu dan sangat penting untuk melakukan kebaikan. Kapanpun dan dimanapun, dalam situasi dan kondisi apapun, kita harus senantiasa melakukan kebaikan. Benar sekali. Baik. Kita melakukan kebaikan itu jangan memandang karena ada apanya, tetapi melakukanlah kebaikan itu tanpa syarat. Justru kita itu dituntut melakukan kebaikan kepada orang-orang yang menjadi musuh kita, menjahati kita, bukan hanya kepada orang yang berbuat baik kepada kita, tanpa memandang siapa mereka. Satu motivasi yang bisa mempertahankan diri kami, bisa membuat diri kami konsisten untuk melakukan kebaikan itu. Konsisten untuk kita melakukan kebaikan itu adalah seketika apapun yang kita buat mesti akan kembali kepada kita. Ketika kita berbuat kejahatan, maka kejahatanlah yang akan kita tuai. Kita membuat kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita tuai. Maka berbuat baiklah sebanyak mungkin. Dengan demikian hal-hal baiklah yang akan datang kepadamu. Dan seketika yang kau berbuat kejahatan sebanyak mungkin, maka kejahatanlah yang akan datang kepadamu. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, jangan pernah malas untuk melakukan kebaikan. Karena coba lihat, Allah itu tidak pernah jenuh, bosan untuk mencintai. Terima kasih banyak, sangat memberkati narasumber kita yang satu ini, Kakak Sandy Wenda, terutama tentang tema berbuat baik ya. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sedikit motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan dari kami yang kami bagikan melalui channel YouTube ini. Jangan lupa kalau dukungannya like, komen, dan juga subscribe, juga dibagikan, share kepada teman-teman yang lainnya supaya berkat ini dapat menular kepada
siapapun. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.